네가 널 보고 있으면 막이 baby 너를 위한 멜로디 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala berkah, limpahan nikmat dan karunia-Nya kita diperkenankan berkumpul di ruangan ini dalam rangka berbagi pengalaman aksi nyata salah satu modul dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga syafaatnya kelak senantiasa atas kita sehingga kita jadi selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sebelumnya saya haturkan kepada Bapak Ibu guru semua yang telah berkenan memenuhi undangan kami. Di sini dalam program guru penggerak ada beberapa modul yang kita pelajari. Ada 3 modul. Yang pertama kita belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi selaras senada dengan program pendidikan kita yang sekarang ya, kurikulum merdeka. Jadi bagaimana kita menerapkan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini ke dalam pendidikan yang pembelajaran di kelas kita sehari-hari. Banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapat yang menggelitik. Ternyata banyak hal yang telah salah kita terapkan dalam pembelajaran kita selama ini. Satu hal yang perlu saya sampaikan dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah bahwa pembelajaran yang kita upayakan di kelas adalah harusnya pembelajaran yang menghamba pada murid, menghamba pada murid, atau menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa sih itu kodrat alam dan kodrat zamannya? Jadi sebenarnya kita kan selalu beranggapan bahwa apa yang kita berikan kepada murid kita harus mereka terima apa adanya. Jadi itu pengetahuan baru. Padahal sebenarnya sesuai dengan kodrat alamnya, peserta didik kita itu bukanlah selembar kertas putih yang kosong, tapi sebenarnya dia sudah berisi. Ada kodrat alamnya. Jadi di sini peran kita sebagai guru adalah menebalkan atau menguatkan karakter-karakter positif yang ada pada mereka dan menghambat atau kalau perlu menghilangkan karakter-karakter yang jelek yang ada pada diri mereka. Jadi sebenarnya dia sudah ada bawaannya dari lahirnya. Jadi kita tinggal mengarahkan, ini anak ini punya bakat di sebelah sini, karakter baiknya ini, kita harus menguatkan itu. Jadi di sini maka disebut bahwa pendidikan itu adalah setelah menghamba pada murid. Kalau istilah Ki Hajar Dewantara, guru itu sebenarnya adalah seorang petani kehidupan. Luar biasa ya, petani kehidupan. Jadi kita ini sudah dikasih ibaratnya kita itu pendidik itu seorang petani, menanam bibit dan bibitnya kan kita tidak bisa memilih apakah biji yang kita tanam itu bagus atau jelek. Tetapi di sini kita bisa mengkondisikan bagaimana supaya bibit itu bisa tumbuh subur. Dengan cara apa? Dengan cara memberi pupuk, mengolah lahannya, mencangkul, menyiangi dan sebagainya.
ibarat seperti itulah seorang guru, petani kehidupan. Jadi luar biasa. Yang kita tanam adalah bibit-bibit kehidupan di masa depan. Jadi sungguh luar biasa ya seorang guru itu. Bukan sembarang. Kalau petani yang lain kan menghasilkannya bahan-pangan dan sebagainya, kita menghasilkan kehidupan yang akan datang. Jadi tergantung bagaimana kita menguatkan karakter baik yang ada pada diri pendidik. Itu sebagai pengantar ya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana kita menerapkan pendidikan pembelajaran di kelas haruslah pendidikan yang menghamba pada murid. Pembelajaran di kelas kita, pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Tujuannya untuk apa sih pendidikan itu? Untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik kebahagiaan mereka secara pribadi ataupun kebahagiaan ketika hidup di masyarakat. Pasti itu tujuan kita bersama ya, bahagia yang setinggi-tingginya. Nah, tentang budaya positif ini ada beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu pertama tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Di sini kita nanti akan belajar bersama tentang hukuman dan penghargaan, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, sebagaimana pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu ya. Ini pengertian budaya positif oleh Stephen R. Covey, Principle Centered Learning. Jadi kalau kita ingin mengubah sesuatu, maka pertama yang harus kita ubah adalah kerangka berpikir kita, cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Nah, kalau dulu orang biasanya menerapkan segala sesuatu itu berdasarkan teori stimulus respon. Kalau sekarang kita harus berusaha untuk teori kontrol ya. Kalau pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap bahwa semua orang kebutuhannya itu sama. Aspek pandang bahagia satu orang dengan bahagia orang yang lain sama. Padahal menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Begitupun juga dengan kebutuhan murid kita. Antara murid yang satu dengan murid yang lain berbeda. Kemudian pada teori stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Kalau pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi dunia perfect atau dunia yang sempurna bagi satu orang dengan yang orang lain itu berdasarkan teori kontrol akan berbeda. Gitu ya. Kalau stimulus respon dianggapnya bahwa kehidupan yang sempurna bagi satu orang dengan orang lain itu dianggap sama, padahal menurut teori kontrol berbeda. Pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal pada teori kontrol kita berusaha memahami gambaran orang lain tentang dunia. Kemudian, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal, tidak semua orang berperilaku buruk untuk sengaja melakukan kesalahan. Pasti ada something yang menyebabkan dia bertindak seperti itu. Di sini disebutkan bahwa teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bisa jadi kalau pada peserta didik kita, mereka berbuat kesalahan di kelas kita, sebenarnya ada tujuannya. Mengapa mereka berisik di kelas? Mengapa mereka jahilin temannya? Itu pasti ada tujuannya. Kalau pada teori stimulus respon, wah salah ini bocah. Gitu ya, kita anggap aja bahwa semua kejadian yang menyimpang di kelas kita adalah kesalahan. Tapi berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang kadang lepas dari pikiran kita, bahwa mereka tujuannya apa sih?
Kemudian stimulus respon menyebutkan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kadang kita berbuat, bertindak itu berdasarkan perintah atau kontrol orang lain. Padahal dalam teori kontrol disebutkan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kadang kalau kita terapkan dalam pembelajaran di kelas kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol semua murid kita. Peserta didik kita, itu saat kita masuk-masukkan, kamu harus begini, begini, begini. Padahal dialah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia mau disiplin, dia mau apa saja, yang mengontrol adalah dia. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di depan kelihatannya sami'na wa ata'na, tapi sebenarnya keputusan ada di tangan mereka sendiri. Semua orang bisa mengontrol dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian stimulus respon menyebabkan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sama kita sebagai guru, pertama kita rayu murid untuk melakukan sesuatu, kita suruh melakukan sesuatu. Kalau tidak mau nggak mau kerjakan ya. Gitu kan akhirnya ya, pemaksaan ketika bujukan gagal. Teori kontrol menyebutkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang kadang luput dari atau malah belum kita lakukan. Gitu. Kita berusaha kolaborasi dengan peserta didik kita. Model berpikir dalam stimulus respon adalah menang kalah. Siapa yang bisa mengontrol orang lain. Kemudian kalau teori kontrol, model berpikirnya adalah menang, gak ada yang dirugikan. Itu yang kita harapkan dalam budaya positif ini. Makna kata disiplin, kata Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka, gitu ya. Jadi sebenarnya intisari dari budaya positif ini bagaimana kita bisa menciptakan budaya disiplin. Nah, biangnya budaya positif itu kalau kita mau menggapai tujuan agar semuanya berjalan selaras, serasi dan seimbang, biangnya kita harus disiplin. Kalau tidak disiplin ya susah ya. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi tantangan bagi kita untuk mendisiplinkan diri kita sendiri dan murid-murid kita adalah bagaimana kita menemukan motivasi internal sehingga disiplinnya nggak bersifat temporary. Kalau dari eksternal kan kadang kalau kita diawasi ya kita disiplin, kalau enggak ya kita nggak disiplin. Tapi kalau sudah dari dalam, insya Allah disiplinnya akan lebih kuat. Nah, apa sih tujuannya pembelajaran kita saat ini dalam kurikulum merdeka ini? Pastilah tujuannya untuk menciptakan, untuk mencapai yang namanya peserta didik dengan karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Yang pertama, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah paham betul semua ini. Pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian peserta didik yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Semuanya pasti akan tercapai kalau ada budaya positif yang sudah diterapkan. Dan tentunya disiplin diri yang kuat tadi. Nah, motivasi perilaku manusia ya.
bahasa yang kedua tadi tentang disiplin. Sekarang kita sudah masuk bahasa yang kedua, motivasi perilaku manusia. Maksudnya sih apa sih? Maksudnya semacam apa sih yang membuat seseorang itu mau melakukan sesuatu? Apa sih yang mau membuat peserta didik kita mau melakukan sesuatu? Ada dua motivasi, yaitu hukuman dan penghargaan. Mereka takut nggak datang tepat waktu karena takut dihukum, misalnya gitu. Motivasinya karena hukuman. Kemudian mereka takut tidak mengerjakan tugas karena takut dihukum. Ya Pak Ahmad ya, takut nggak bawa peralatan karena nanti dihukum, nggak boleh ikut sholat, misalnya seperti itu. Atau penghargaan, wah saya kalau rajin biasanya nanti dipuji sama Bu Juli. Wah, motivasinya sudah berupa penghargaan. Kalau tadi anak takut, motivasinya hukuman untuk melakukannya. Nah, ada yang di kala lain motivasinya adalah sebuah penghargaan. Misalnya juga ada yang guru biasanya suka memberikan stiker bintang, penghargaan ya. Wah, yang paling rajin siapa dapat bintang. Itu berarti motivasinya si anak melakukan sesuatu hanya karena dalam angannya, dalam pikirnya dia hanya ingin mengharap dapat penghargaan, gitu ya. Nah, bolehkah itu? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu bedanya? Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Mungkin sebagian kita baru mendengar, restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini saya sedikit mengulas bahwa biasaan kita, kalau di kelas kita terjadi pelanggaran terhadap peraturan, pasti yang pertama kita lakukan kadang seringnya langsung memberi hukuman. Catat 1000 kali, catat 10 kali, push up, lari keliling lapangan, atau konsekuensi. Tidak bawa makan, ya sudah, kamu nggak boleh makan, konsekuensi kan? Atau kamu datang terlambat, tinggal di luar, nggak boleh ikut jam kelas saya, konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, dalam disiplin positif ini kita kenalkan istilah baru yang namanya restitusi. Nah, nanti dilanjut akan kita sampaikan selanjutnya apa itu restitusi. Nah, sebuah pertanyaan reflektif ya. Ibu anak, guru kelas 2 SD, Ibu anak guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu. Karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan itu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu.
karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas, gak rapi lagi, gak antri lagi. Apa yang terjadi? Mengapa? Dari gambar ini kita bisa menunjukkan bahwa motivasi ketertiban anak-anak kelas 2 tadi hanya karena adanya iming-iming stiker bintang. Ketika pencetus programnya Bu Anas tidak hadir, pelakunya tidak hadir, ya udah bubar lagi karena tidak ada iming-iming stiker bintang itu tadi, walaupun digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru nggak tahu tentang ada stiker bintang. Jadi di sini motivasi si anak untuk tertib hanya karena adanya sebuah penghargaan. Gitu. Jadi ternyata kita selalu beranggapan bahwa wah, kalau dikasih hadiah pasti tertib nih anak, pasti rajin nih anak. Tapi dampaknya atau efeknya itu hanya bersifat temporary, tidak permanen. Jadi ada dalam sebuah buku dihukum karena penghargaan. Rasanya itu makjub saya dengar itu. Wah, berarti kenapa kok bisa dihukum oleh penghargaan? Karena seseorang itu hanya berlomba-lomba melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Saling menjatuhkan hanya ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian ada yang anak biasa-biasa dan malas, udah buat apa gua lomba-lomba, buat apa? Toh yang suka juara dia terus. Jadi dia bagi sebagian orang udah menjatuhkan orang lain, dan itu namanya istilahnya dihukum oleh penghargaan. Nih, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Maka kadang kita, kok anak sekarang susah sekali berprestasi, susah sekali disuruh maju. Ya mungkin ini ada efeknya karena dihukum oleh penghargaan. Yang majuin itu aja yang sudah suka juara. Bagi orang yang suka mendapat penghargaan itu juga merupakan suatu hukuman kadang. Kenapa? Bagaimana dia mempertahankan posisi tersebut? Rasanya hidup dia tidak akan nyaman. Wah, biar tetap dapat posisi nomor 1, biar tetap dapat ranking 1. Itu di sini istilah dihukum oleh penghargaan. Saking bangganya orang tuanya si A selalu peringkat 1, ketika dia tidak dapat peringkat 1, apa yang terjadi? Pasti akan dapat efek yang negatif dari orang tua atau temannya. Wah, jangan-jangan dia lagi malas belajar, jangan-jangan ini namanya dihukum oleh penghargaan. Alfie Kohn by reward. Jadi dalam bukunya Alfie Kohn ya, wawancara ASDC Annual Conference Maret 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi, memang sih efektif kita memberi hukuman, kita memberi reward atau hadiah kepada murid kita atau kepada orang lain, itu efektif. Tapi itu tadi sifatnya sementara. Dan kita tidak pernah berpikir efek apa sih yang dihasilkan oleh hukuman atau penghargaan yang kita berikan kepada baik itu bawahan kita ataupun peserta didik kita. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi
eh, kalau kita terbiasa memberikan penghargaan, yaitu tadi efek jangka pendek, oke, sukses. Tapi untuk jangka panjangnya tidak berkesan mendalam bagi si anak, bisa menghancurkan. Karena apa? Mereka berlomba untuk penghargaan, kadang ada yang menghalalkan segala cara, ada yang ngomel atau apa, hanya untuk mempertahankan posisi. Bahkan mungkin dalam pekerjaan. Jadi kalau dalam peserta didik kita, oke lah dia untuk mempertahankan posisi penghargaannya dia dengan seperti itu. Tapi kalau untuk lebih jauh lagi di tingkat pekerjaan misalnya, bisa ini ya, desanya tidak sehat lagi hanya karena orang berburu penghargaan dan takut akan hukuman. Itulah makanya ada istilah dihukum oleh penghargaan, punish by reward. Jangan sampai itu terjadi pada peserta didik kita. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Ini yang perlu kita pikirkan. Apa sih yang biasa kita lakukan? Apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar? Jika peserta didik kita melakukan kesalahan, apakah yang pertama menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Begini salahnya, harus begini. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau mengkritik dan mendiamkan. Apa yang biasa kita lakukan? Nah, di sini kita memperkenalkan disiplin positif, istilah baru yang namanya restitusi tadi ya. Jadi restitusi bagaimana kita mencari langkah tidak ada menang kalah, tapi menang solusi bersama, semacam begitu ya. Nah, di kelas kita memang seharusnya, mungkin kita kenal sebagai peraturan kelas ya, tapi dalam kurikulum Merdeka kita kenal dengan istilah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini cenderung lebih kita kenal dengan tata tertib atau peraturan. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas harus berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi kata-kata yang positif, tidak bersifat kata yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada sebaiknya kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan bersama. Nah, keyakinan kelas itu sebaiknya dirumuskan secara bersama melalui musyawarah atau curah pendapat, sehingga seluruh warga kelas tahu apa sih yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, seperti apa contoh keyakinan kelas? Nih, misalnya di sini ada contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas 1. Ada lagi contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjaga diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap kelas, senantiasa membantu. Keyakinan kelas bisa kita tulis besar, dipajang di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas 7, contoh format lainnya ada seperti ini. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami
kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi, ketika terjadi pelanggaran di kelas kita, sesuatu yang menyimpang, kita tinggal kembalikan ingat keyakinan kelas kita. Berarti, bagaimana kita menggiring murid untuk menyadari apa yang dia lihat, dan mereka kita minta untuk merumuskan bagaimana caranya dia untuk menanggulangi biar tidak melanggar lagi. Posisi kontrol restitusi. Nah, tadi motivasi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, di sini ada posisi kontrol negatif yang biasa kita lakukan. Ada posisi kontrol penghukum. Kita bertindak sebagai seorang penghukum. Contohnya apa? Menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Berarti itu kita terbiasa bersikap sebagai penghukum. Hasilnya apa ya kalau kita bertindak sebagai posisi kontrol penghukum, maka yang ada sekarang adalah muridnya sekejap, tapi hasil akhirnya adalah seorang pemberontak, ya kan? Murid cenderung untuk memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Dalam hati diam, tapi dalam hati ada dendam, atau menyalahkan orang lain. Dia nggak selesai. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Ini sebagian besar kita sering melakukan ini. Pembuat merasa bersalah. Guru berbuat biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan dalam. Tahu nggak? Ibu jadi sedih loh lihat kamu begini. Itu kita di posisi kontrol si pembuat merasa bersalah. Jadi kita panjang lebar berdeklamasi, berceramah yang gini, kamu mau ibu jadi sedih? Ibu jadi sedih loh lihat kamu begini. Ibu kecewa banget dengan tingkah kamu yang seperti ini. Ini posisi kontrol kita sebagai si pembuat merasa bersalah. Jadi hasilnya apa? Anak didik kita jadi, oh iya, jadi merasa bersalah. Nah, nih, guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Kamu mau ibu bapak kamu di rumah sedih melihat kamu seperti ini. Itu si pembuat merasa bersalah. Hasilnya apa? Menyembunyikan, untuk menyangkal dan berbohong. Jadi akhirnya timbullah anak-anak kita menjadi anak-anak yang bagus di depan. Karena terbiasa dibikin membuat merasa bersalah tadi. Jadi kadang kalau posisi tertentu karena dia takut orang tuanya kecewa, terluka, sedih, akhirnya dia bohong. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada yang terjadi. Ini karena adanya posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya, ini yang udah agak positif, ini perilaku kontrol yang positif. Kalau tadi perilaku kontrol yang negatif yang harusnya kita hindari, tidak ada dalam diri kita. Posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Tapi demen banget sebenarnya, kayak saya itu sering banget tuh membuat orang merasa bersalah gitu. Ibu jadi sedih, ternyata itu kurang bagus ya. Nah, posisi kontrol sebagai teman. Contoh guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti ibu bapak bantu. Jadi ini posisi kontrol teman nih. Sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus. Ya sudah nggak apa-apa, nanti sama ibu aja. Udah kayak kita tuh bergaul sama muridnya udah kayak ngomong sama teman. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian hasilnya apa? Ketergantungan. Tapi murid kita kan udah biasa itu, biasa enak kok sama Bu Juli, nanti sama Bu Juli aja, mau Bu Juli aja ya, mau Bu Yana aja ya, mau Bu Asi aja ya, buat PR aja ya. Karena kita sudah biasa memposisikan sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Ketika kita bertindak sebagai pemantau, maka kita akan cenderung untuk menghitung dan mengukur. Awasin aja, pemantau ya.
Nah, biasanya guru akan berkata, apa peraturannya? Misalnya dia tuh, ingat peraturannya di mana? Apa peraturannya? Itu berarti sebagai pemantau. Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Apa peraturannya? Kalau begitu apa hasilnya? Apa yang telah kamu lakukan? Itu posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Hasilnya adalah kalau kita terbiasa menjadi seorang pemantau, mereka akan menyesuaikan bila diawasi, ya kan? Kalau kita lihat, ya berarti tertibnya, disiplinnya kalau ada pengawasan. Kalau tidak, ya enggak. Kalau tadi sebagai teman, ketergantungan, pemantau, ya tertib kalau dipantau, kalau enggak, ya enggak. Nah, posisi kontrol yang seharusnya bisa kita kuasai selaku pendidik adalah sebagai seorang manajer. Bagaimana itu? Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi manajerin aja. Nah, contohnya apa pertanyaannya? Apa yang kita yakini? Jadi apa tadi kesepakatan kelas kita? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kamu yakin benar nggak dengan kesepakatan kelas kita? Itu kan yang kita bikin bersama. Kemudian kalau kamu meyakininya, kemudian kamu kan kemudian mengapa kamu melakukannya? Kamu harusnya bisa memperbaikinya. Terus kemudian modelnya, jadi kita kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri. Jadi ketika kita bertindak sebagai seorang manajer, yang kita lakukan pertama kali adalah menggiring murid kita mengingat apa itu kesepakatan kelas yang telah disusun tadi, peraturannya apa. Terus kamu yakin nggak dengan kesepakatan kelas tadi? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Kalau kamu berisik di kelas, melanggar nggak? Kalau melanggar, supaya nggak berisik, kamu harus gimana? Jadi solusi datang dari peserta didik kita, bukan dari kita. Jadi mereka kita ajak berpikir untuk mengatasi pelanggaran yang telah dia lakukan. Nah, hasilnya insya Allah ini akan menguatkan watak atau karakter dari peserta didik kita. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan. Posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, yang diharapkan ini sebagai seorang guru minimal kita di posisi kontrol ya sebagai teman lah. Posisi kontrol yang positif, teman, pemantau, manajer. Jangan bertindak sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Karena dampaknya ya, pembuat merasa bersalah itu kadang kita rasanya sepele, tapi itu bisa berdampak ke karakter mereka. Berbohong itu tadi, menyembunyikan sesuatu, kalau dia berdua salah, jangka panjangnya gitu ya. Ini hasil lanjutnya. Murid berkata, saya tidak peduli pada posisi guru penghukum, lama-lama dia nggak peduli. Kalau si pembuat bersalah, dia akan berkata, maafkan saya. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Kalau sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Karena biasa diawasi kan. Kemudian kalau sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Jadi dia merumuskan solusinya sendiri. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Dampak pada murid, kalau penghukum mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kalau kita posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, anak cenderung akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau sebagai teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau sebagai manajer, anak akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, kaitan dengan dunia yang berkualitas, ini saya ini dulu. Dunia berkualitas bagi satu anak dengan anak yang lain itu akan berbeda. Karena apa? Dunia berkualitas yang dimaksud di sini adalah gambaran ideal yang mana yang mereka inginkan. Gambaran kehidupan ideal yang bagaimana yang mereka inginkan. Jadi di sini dunia berkualitas masing-masing anak atau masing
masing-masing kita berbeda. Nah, dunia berkualitas bagi kalau dia terbiasa diperlakukan sebagai di posisi kontrol penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nggak ada yang guru, dia penghukum. Kemudian kalau posisi membuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, masuk ke gurunya. Kalau di posisi kontrol sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Teman, orang penting. Pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kalau dilihat 1, 2, 3, 4 masih meletakkan guru terus yang ini. Tapi kalau di posisi manajer, dia meletakkan dirinya sendiri di dunia yang berkualitas. Jadi bisa menghargai dirinya sendiri, tidak lagi orang lain yang dia lihat. Nah, ini tadi untuk mewujudkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, maka kita di sini diperkenalkan untuk melakukan restitusi. Di sini ada istilah segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, keyakinan kelas kita apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kalau kita mendapati murid melakukan pelanggaran, ada 3 langkah ini yang harus kita lakukan sebaiknya sesuai ini. Jadi yang pertama kita yang tanyakan, keyakinan kelas kita apa? Atau peraturannya apa? Jadi dia sadar nggak apa sih yang dia langgar? Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi misalnya berantem sama teman atau biasanya kalau murid kelas 3 nih masih suka lagi ledek-ledekan sama orang tua. Mengapa kamu melakukan hal itu? Apa yang menyenangkan kamu lakukan? Ngatain orang tua teman, apa yang kamu lakukan? Alasannya apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena tadi kita udah tanya alasannya, berarti baru bisa kan? Nggak ada cara lain biar kamu senang seperti itu, gitu kan? Misalnya, oh bu, cuma buat senang-senang bu, buat ledekan. Emang nggak ada cara lain untuk bersenang-senang? Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita tegasin tuh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tapi kamu pasti bisa melakukan hal yang lebih baik. Bagaimana solusinya? Jadi semua jawaban berasal dari peserta didik kita, murid kita. Jadi biarkan mereka memperbaiki kesalahannya sendiri. Tidak tiba-tiba langsung kasih push up, minta maaf. Itu akhirnya di karakter dirinya tidak tertanam untuk berbuat lebih baik lagi. Cenderungnya besok diulangi lagi juga paling cuma suruh minta maaf. Paling besok cuma gitu. Akhirnya itu kegiatan berulang-ulang karena kita tidak merestitusi, tidak meminta mereka untuk membuat solusi. Solusinya apa? Menstabilkan identitas, stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kata-kata ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan gitu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Sesi 1. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita
satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang dari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenal tujuan dari setiap tindakan. Kita perhatikan maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalimat-kalimat dari bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya, untuk memvalidasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap yang baru di sini sikap yang positif tentunya. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Jadi gitu ya. Jadi restitusi itu tidak menyarankan kita membenarkan anak melanggar aturan, tapi kita harus tahu alasannya apa sih sebenarnya. Alasannya apa tuh anak bisa seperti ini di kelas kita. Terus kemudian mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi. Ada 5 kebutuhan dasar ya. Ada kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan kekuasaan, gitu. Nah, sesi yang ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah yang validasi tadi, yang langkah 2 sudah, kita bisa menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Keyakinan tadi ya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin jadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan pertanyaan, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika orang sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, itu tadi sekilas tentang bagaimana merestitusi segitiga restitusi. Jadi ketika terjadi suatu pelanggaran di kelas kita, langkah yang kita lakukan adalah tadi yang pertama menanyakan mengapa alasannya kamu melakukan itu. Kemudian kita lihat bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah, tapi kita pasti bisa memperbaikinya. Kemudian kita hubungkan dengan keyakinan kelas kita, peraturan yang ada, kemudian kita tuntut anak untuk merumuskan cara penyelesaiannya. Gitu. Itu inti dari modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tentang menerapkan budaya positif. Saya sadar bahwa apa yang saya sampaikan masih jauh dari sempurna, masih banyak salah di sana sini atau masih banyak kurangnya. Insya Allah semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, bisa menambahkan apa yang selama ini belum tahu, ada istilah baru, restitusi,
segi posisi kontrol dan sebagainya. Itu. Mungkin dari rekan-rekan semua sebelum saya akhiri ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silahkan. Bisa berujung pertanyaan atau bisa pemahaman baru atau apa. Silakan Bu Juli. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih pemaparannya yang sangat jelas ya, Bu Dwi. Saya pribadi sangat bersyukur hari ini bisa hadir karena banyak sekali pemahaman dan pengetahuan baru tentang bagaimana cara mengelola kelas gitu ya. Terutama memang saya biasa dengan kelas tinggi gitu ya. Kalau di kelas itu, iya, kalau di kelas itu biasa kita ada peraturan tata tertib gitu ya. Ternyata ada beberapa yang ya mungkin keliru gitu ya Bu ya. Dari sini insya Allah kedepannya saya akan perbaiki bagaimana supaya anak-anak itu selalu bermotivasi bukan hanya dengan bintang, dengan ujian, tapi ternyata ada hal lain positif lain, budaya positif lain yang insya Allah kedepannya nanti akan membudaya di SD Calon 48. Terima kasih penjelasannya Bu Dwi. Sukses selalu ya untuk kedepannya. Terima kasih teman-teman. Di applause sekali lagi buat Bu Dwi. Terima kasih banyak Bu Juli atas tanggapannya. Jadi semoga kedepannya kita bisa menerapkannya dengan baik, menjadikan budaya positif ini tertanam dengan baik di SDN Kelam 408 pagi, sehingga bisa menciptakan sekolah ini menjadi taman seperti cita-cita Kiai Dewantara bahwa sekolah itu adalah taman untuk belajar. Berarti kalau taman, ya sekolah itu harus senang dong. Jadi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang mengabdi bagi anak, sehingga tujuan kita membawa anak-anak kita tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara pribadi maupun anggota masyarakat bisa tercapai. Dan tentunya pasti untuk menciptakan pelajar-pelajar dengan profil pelajar Pancasilanya. Sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.